Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Bapak Setiatmoko. Di sini Bapak mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS untuk jenjang kelas 7 baik SMP maupun MTS, yaitu pertemuan pertama di semester pertama. Seperti apa nanti materinya, ikuti terus videonya, jangan kemana-mana. Untuk bab pertama kita mempelajari apa sih nantinya, yaitu untuk pertama itu kita mempelajari manusia, tempat, dan lingkungan. Untuk sub pokok materinya yang pertama ini adalah pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, semua ruang yang ada di permukaan bumi, baik di daratan atau di udara atau di laut, itu termasuk ruang yang bisa ditempati makhluk hidup, atau termasuk di sini manusia, hewan, dan tumbuhan, itu disebut ruang. Nah, ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Nah, itu juga termasuk ruang. Jadi permukaan bumi yang bawah itu juga termasuk ruang ya di sini. Udara pun juga itu juga menempati ruang. Nah, itu juga termasuk ruang juga ya. Nah, selanjutnya ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, atau di sini laut, sungai, dan danau. Dan di sini di bawah permukaan bumi atau air tanah sampai kedalaman tertentu. Nah, itu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Jadi di sini ruang juga tidak hanya di dalam udara aja ya, sama daratan. Di laut itu juga ada ruang, termasuk makhluk hidup seperti ikan dan terumbu karang, itu juga berada di ruangan ya, di ruang juga ya. Nah, ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Nah, berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Nah, di sini seperti manusia, hewan, dan tumbuhan itu juga bagian daripada ruang. Nah, dengan demikian batasan ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Nah, di sini semua yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi itu disebut ruang ya, berupa termasuk di dalamnya tadi yang di atas tadi, organisme, makhluk hidup, semua itu yang mempengaruhi di permukaan bumi, wah itu di daratan, di lautan, dan di udara, itu disebut ruang. Nah, setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dan wilayah lain. Nah, maksudnya ini apa sih ini? Nah, maksudnya di permukaan bumi, baik itu di dalam laut atau di daratan, itu mempunyai ciri khas tersendiri, tidak sama ya. Nah, perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antara ruang dengan ruang satu dan ruang lain ya, karena setiap ruangan membutuhkan ruangan lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, adapun interaksi yang dapat berupa mobilitas atau pergerakan penduduk atau orang. Nah, komunikasi antara guru dan siswa, dan transportasi ini berkaitan dengan perpindahan barang atau manusia dan lain-lain yang berkaitan dengan kendaraan atau kendaraan jarak dan perjalanan, itu juga termasuk di sini nanti disebut ruang juga ya, tapi sini interaksi antaranya ruang ya, dua mempengaruhi dan mempengaruhi interaksi di antaranya, mempengaruhi kebutuhan tiap manusia yang berbeda-beda ya, karena tiap wilayah, tiap tempat itu berbeda karakteristiknya ya.
Nah, menurut Prof. Dr. Brintarto, interaksi merupakan suatu proses yang bersifat timbal balik dan mempengaruhi terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini contohnya kontak langsung, ya. Kontak langsung itu terjadi ketika seorang datang di tempat tujuannya. Ya, contohnya di sini bertatap muka, ya, atau di sini bersapa. Nah, itu termasuk di sini kontak langsung. Nah, sedangkan kontak tidak langsung itu tidak melalui tidak langsung bertemu. Misalnya di sini orang yang membicarakan orang lain, atau di sini orang yang sedang melihat tayangan televisi, atau kita sedang bertelepon, artinya menelpon seseorang, itu juga termasuk interaksi yang tidak langsung, ya. Nah, interaksi keruangan. Nah, interaksi keruangan dapat terjadi pada beberapa kondisi, yaitu saling melengkapi atau complementarity atau regional complementarity. Maksudnya di sini apa? Kondisi saling melengkapi terjadi jika adanya wilayah-wilayah yang berbeda kondisi yang dihasilkannya. Contohnya nih, karena berbeda kondisi yang dihasilkan, setiap wilayah itu berbeda-beda. Contoh nih, wilayah A itu surplus sayuran, nah, sedangkan wilayah B itu surplus ikan, atau sini banyak ikan. Nah, wilayah A karena tidak ada ikan membutuhkan wilayah B, sedangkan wilayah B tidak ada sayuran, itu membutuhkan wilayah A. Begitu sebaliknya, itu namanya di sini apa, Pak? Saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Nah, di sini kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal manapun tempat tujuan. Jika seorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya yang untuk memperolehnya produk tersebut. Contoh nih, ya, wilayah A, nah, itu banyak sayuran tapi nggak ada ikan, sedangkan wilayah B itu banyak ikan tapi nggak ada sayuran. Di sini juga sama, wilayah C sama wilayah B itu sama, ya, nggak ada sayuran tapi banyak ikan. Nah, maksudnya di sini apa? Memperhatikan faktor jarak, ya. Faktor jarak ini antara A dengan C ini kan dekat. Nah, ini yang dimaksud seperti ini, ya, kesempatan antara. Jadi kesempatan antara itu di sini interaksinya kuat. Nah, kalau yang A dengan B ini kan jauh, berarti kan interaksinya kan lemah. Ya, antara A dan C itu kan dekat, sedangkan A dengan B itu kan jauh. Nah, itu kesempatan antara. Ya, biasanya untuk apa? Biasanya kalau kayak gini membutuhkan kayak gini, A dengan C untuk menghemat biaya, ya, biaya berhubungan dengan biaya. Yang ketiga itu kemudahan transfer. Nah, maksudnya di sini apa? Ya, pengangkutan barang atau juga orang yang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jadi yang nama transfer itu kan disebutkan biayanya lebih rendah dan keuntungannya yang diperoleh juga banyak, gitu. Jadi kemudahan untuk mentransfer barang itu dengan biaya yang mudah dengan keuntungan yang banyak. Atau diartikan juga di sini transfer itu juga biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kalau misalnya biayanya terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, ya, itu interaksi bakal terjadi. Tapi sebaiknya kebalikannya, jika biaya terlalu murah dan dibandingkan dengan keuntungannya, berarti keuntungannya interaksinya akan terjadi, gitu. Atau diartikan juga di sini kemudahan transfer dan biayanya yang diperlukan juga sangat tergantung pada kesediaan infrastruktur seperti sarana dan prasarana yang menghubungkan antara daerah satu
dengan daya satu dengan daya yang lain. Di sini asal tujuan dan tujuannya di sini berbeda. Di sini kalau dimaksudkan, kalau di sini wilayah A kemarin seperti contoh yang tadi A dan B itu, kalau wilayah A jaraknya jauh tapi transportasinya mudah, ya kenapa enggak milih A dan B. Tapi A dengan C itu dekat tapi transportasinya jelek, atau istilahnya maksudnya di sini jalannya jelek, ya, itu juga mempengaruhi. Nah, di situ kemudahan transfer. Oke, sekian video dari Bapak, dan terima kasih di sini setelah menyaksikan video dari Bapak. Kemungkinan nanti untuk materi selanjutnya kita akan lanjut di minggu depan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, dan di sini Bapak memerlukan subscribe serta nyalakan notifikasinya ke channel ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.